Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Harifma, salah satu mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas yaitu asesmen dalam BK. Pokok pembahasan kita yang pertama yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Adapun tujuan dari angket yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan mengenal suatu masalah secara serentak. Manfaat dari angket yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain sebagai bahan pembuatan evaluasi program dan untuk mengambil sampel sikap dan pendapat dari responden. Adapun kelebihan dari angket, yang pertama, bila lokasi responden jaraknya jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah angket. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Dan dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana ia akan menjawabnya sesuai waktu dan kesempatan mereka. Adapun kelemahan dari angket diantaranya yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati atau tidak dijawab. Kemudian sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Cara yang digunakan untuk merancang angket yang pertama menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Pada langkah ini, memastikan bahwa periset memiliki pemahaman yang baik tentang suatu isu penelitian. Langkah kedua, atau cara yang kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasi. Pada cara ini, gunakan jenis data sebagai dasar untuk menentukan jenis angket. Nah, kemudian menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Setelah itu, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. Nah, pada langkah selanjutnya, memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Nah, pada langkah ini, memastikan penggunaan kata yang sederhana. Nah, menghindari kata dengan makna ganda atau ambigu, menghindari alternatif dan asumsi-asumsi implisit, serta pertanyaan dibuat secara spesifik. Kemudian, menentukan urutan pertanyaan. Pada langkah ini, gunakan pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik. Kemudian tentukan pertanyaan mendekati metode umum ke khusus, agar jawaban dalam angket menjadi terarah. Langkah selanjutnya, menentukan karakteristik fisik angket. Pada cara ini, gunakan media yang profesional dan tidak terkesan murah. Bentuk fisik disesuaikan dengan responden. Kemudian uji kembali langkah 1 sampai dengan langkah 7 dan evaluasi. Nah, pada langkah ini memeriksa kembali kata dan kalimat dari setiap pertanyaan untuk memastikan bahwa pertanyaan tidak membingungkan responden dalam memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Nah, evaluasi pertanyaan pada responden, percobaan untuk mengetahui tingkat kesulitan jawaban responden. Nah, langkah terakhir, lakukan uji awal atas angket dan evaluasi. Melakukan uji awal atas angket pemahaman melalui wawancara secara pribadi dengan responden. Nah, meminta komentar dari pewawancara dan responden untuk menentukan setiap masalah dalam angket dan merevisi kembali angket jika diperlukan. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber.
Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis. Yang pertama, ada wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara kelompok, dan wawancara semi terstruktur. Kelebihan-kelebihan dari wawancara, yang pertama, wawancara bersifat fleksibel. Kemudian dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal. Dari wawancara juga dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara spontanitas dan dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban. Wawancara menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan dan mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Nah, adapun kelemahan dari wawancara yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna dari kejadian yang diamati. Kelebihan dari teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, serta tidak menutup interaksi langsung dengan partisipan. Adapun kelemahan dari metode observasi lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasar pada persepsi atau kesan sendiri. Kedua, berkaitan dengan tingkat reliabilitas atau keandalan data dari subjek yang diamati. Ketiga, masalah subjektivitas dan terlalu bersandar pada artikulasi perorangan. Keempat, apabila observasi dilakukan pada bidang cakupan yang lebih luas, mengakibatkan generalisasi menjadi tidak tepat dan objektif. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat mengasesmen hubungan interpersonal dengan menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasi kualitas tertentu, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Nah, metode sosiometri ini mencoba untuk menemukan individu dalam situasi di mana mereka secara spontan mengungkapkan hubungannya. Sosiometri dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada sosiometri tipe nominatif, di mana dalam tipe ini setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan dari pilihan pertama atau pilihan yang paling disenangi, kemudian pilihan kedua, dan seterusnya. Kemudian ada sosiometri tipe skala bertingkat, di mana dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai dengan statement yang menyatakan hubungan paling jauh. Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah satu atau salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan tersebut. Kemudian ada sosiometri tipe siapa dia. Nah, dalam tipe ini
disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari statement-statement tersebut mengungkapkan sifat positif dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih kawan-kawannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh statement tersebut. Secara sederhana, biografi dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup seseorang. Biografi dan autobiografi adalah alat pengumpul data dalam rangka program bimbingan di sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup siswa tertentu secara menyeluruh dan garis besarnya. Tujuan dari biografi sendiri adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup, juga mengungkapkan sebuah kisah yang keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Adapun kegunaan biografi dalam bimbingan dan konseling, yang pertama memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi dalam kehidupannya. Yang ketiga, memperoleh data mengenai individu atau pribadi dan lingkungan hidupnya. Kemudian yang keempat, mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri. Adapun jenis-jenis dari biografi yang ada autobiografi, buku harian, dan buku kenang-kenangan. Adapun tahapan analisis biografi, yang pertama merangkum semua kejadian yang dianggap penting, kemudian mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Kemudian memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, dan perilaku atau sikap, dan hal lain yang ingin diketahui, misalkan saja konflik dan harapan. Kemudian menghitung selisih antara aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Kemudian menjumlahkan aspek positif dan negatif dari masing-masing kategori dan menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Nah, kemudian diambil kesimpulan secara umum, menghitung aspek positif dan negatif per kategori. Terakhir disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Nah, hasil analisis biografi akan ditampilkan dalam profil. Merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah inventory tugas perkembangan. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Di antaranya ada observasi, interview, angket, daftar cek masalah, autobiografi, kunjungan rumah, dan catatan anekdot. Jika ditinjau dari segi diungkapkannya data, maka sifat dari teknik ini adalah approach self-report. Nah, sebab individu dengan inventoris itu dapat menyatakan segala aspek-aspek kepribadian penyesuaiannya secara bebas. Adapun bentuk dari inventoris berupa kuesioner atau angket, checklist atau rating skala. Dengan alat-alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka kita dapat mengenal adanya berbagai jenis inventory. Yang pertama ada personality inventory untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Kemudian ada interest inventories dan attitude inventories yang
yang sengaja disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan hasil ciptaan orang-orang.